Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kita akan berdiskusi tentang masalah CrowdStrike, yang dimana dari kalian bisa menyampaikan pendapat atau solusi terkait masalah CrowdStrike tersebut. Sebelum kalian memulai menyampaikan pendapat, aku di sini akan menjelaskan secara singkat terkait CrowdStrike. CrowdStrike itu intinya gara-gara update software yang banyak keamanan yang error. Terus otomatis keinstal di Windows. Akibatnya banyak PC yang blue screen, gak bisa nyala, dan layanan lumpuh. Nah, menurut pendapat kalian, apa sih, gimana sih solusinya? Boleh dari Syahrul Ihsan atau dari Pandu? Dari aku sih, menurut pendapat aku, solusinya ada di bagian solusi teknis. Kita harus pakai update bertahap supaya kalau ada error bisa langsung dihentikan sebelum menyebar. Terus wajib ada rollback otomatis ke versi aman dan kill switch global sebagai tombol darurat pusat. Penting juga ada safe boot protection supaya komputer nggak mati total dan tetap bisa masuk ke safe mode. Khusus update kernel harus diisolasi dan dites lebih lama karena berisiko BSOD. Terakhir, sistem harus melakukan health check sebelum jalan dan upaya dan punya offline recovery mode buat jaga-jaga kalau internet mati. Itu sih solusi dari aku. Oke, kalau dari aku, mungkin solusinya eh update tuh jangan langsung ke semua komputer gitu. Jadi harus diupdate di komputer-komputer kecil. Misalnya komputer internal atau komputer tim. Jadi kalau aman ya lanjut update-nya. Kalau bermasalah mending stop. Jadi biar gak ada yang error. Yang kedua, harus ada fitur balik ke versi lama. Jadi kalau update baru bikin error, sistem harus bisa balik lagi ke versi sebelumnya tanpa ribet. Yang ketiga, tombol darurat buat stop update. CrowdStrike seharusnya punya kill switch. Begitu kelihatan update bikin crash, update langsung dimatiin dari pusat. Yang keempat, jangan langsung aktif di awal bot, biar gak bikin komputer mentok di blue screen. Yang kelima, update kernel dipisahin dan lebih ketat. Update yang nyentuh kernel Windows itu beresiko tinggi, harusnya dites lebih lama, gak boleh asal liris. Yang keenam, admin lokal harus bisa nunda update, bukan semua dikontrol otomatis. Yang ketujuh, komputer dibagi kelompok. Komputer user biasa, server, sistem bandara atau rumah sakit, atau update untuk sistem penting harus paling akhir. Yang kedelapan, punya panduan darurat yang jelas. Cara masuk save mode, cara hapus file CrowdStrike yang error, cara recover Windows, biar gak panik saat kejadian. Yang kesembilan, jangan cuma bergantung ke satu vendor. Mungkin itu sih dari aku. Boleh kalau dari Pandu gimana pendapatnya, solusinya? Kalau dari aku yang pertama itu hybrid security model. Jadi gabungin keamanan cloud sama lokal. Nah, kalau cloudnya bermasalah, nanti sistem lokalnya tetap masih berjalan. Yang kedua, file safe by design. Nah, kalau ada yang error, sistemnya bakal balik ke kondisi aman, bukan malah nge-crash. Jadi error kecil nggak bikin sistem mati total. Lalu yang ketiga, sandbox update environment. Nah itu
upgrade upgrade-nya dites di lingkungan yang palsu yang hampir mirip dengan aslinya. Supaya bugnya bisa ketahuan sebelum menyentuh sistem yang aslinya. Terus yang keempat, eh, solusi jangka panjang dan strategis. Eh, ah, regulasi update keamanan itu supaya upgrade security-nya diperlakukan kayak upgrade OSES. Eh, ya, biar nggak asal ngerilis. Lalu yang kelima, cost engineering. Biar sengaja nyoba bikin sistem sistemnya gagal kayak simulasi. Itu supaya ngetes kesiapan kalau kejadian chaos yang sebenarnya. Lalu yang keenam itu training tim IT. Jadi tim IT itu dilatih khusus buat tim besar supaya responnya biar cepat dan nggak mudah panik. Yang ketujuh itu BCP atau Bus- Business Continuity Plan. Itu kalau IT-nya down kan masih ada cara manual buat jalanin layanan. Itu agar operasinya tetap hidup. Yang terakhir, evaluasi vendor secara berkala. Itu supaya ngecek terus resiko pakai satu vendor aja. Biar nggak ketergantungan yang berlebihan. Gitu sih menurutku. Oke, semuanya udah mengutarakan pendapat. Nah, ada lagi gak yang mau disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin dari aku juga cukup segitu aja. Diskusi kali ini kita cukupkan segitu aja, segini. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu.